dengan junjunganmu? Ya, begitu. Mencari jarum di lautan, nah itulah White Lion, Bang White Lion itu. Kok perawan Maria? Maria kan udah menikah dengan Yosef. Nah, makanya begini Bu, kalau di Islam kan perempuan itu sebagai ladang bercocok tanam. Jadi cuman laki-laki menghampiri kalian itu untuk jadiin ladang bercocok tanam sesuai dengan dalil Quranmu gitu. Makanya kemarin kalau kita ingat ya, ada Nardo yang naik membahas tentang perempuan di kacamata Islam. Perempuan itu hanya dijadikan objek, betul nggak teman-teman? Mohon maaf ya, bukan saya eh, menghina menista, itu kan sudah dengar kita kemarin. Ada buktinya, Islam mengaku itu sendiri, Sinardo, betul nggak? Nah beda di kami, perempuan itu dikuduskan, dihormati, termasuk Bunda Maria. Ya, dan Bunda Maria mengalami penghormatan khusus dan pengistimewaan secara status bahwa Maria itu tetap perawan sebelum, sesaat, dan sesudah melahirkan juru selamat kita Tuhan Yesus. Itulah ajaran yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik selama 2000 tahun. Ya, Maria itu perawan gitu. Ya, orang Islam bilang ke saya, katanya mereka sholat tapi nggak ngerti apa artinya. Kasihan Kak, berdoa tapi nggak ngerti. Jangankan kamu, orang Islam datang ke kamu. Adik saya aja yang masih kecil aja, didoktrin dari kecil nggak ngerti ngomong Arab. Cuma disuruh hafalin, terakhir bilang amin. Ditanya artinya apa deh, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini kalau misalkan ikut lomba, ya, ikut lomba penalaran, di mana otak kita yang harusnya berpikir, itu karena didoktrin sama agama. Tiap hari didoktrin agama, saya bilang sama ibu saya, beruntungnya ibu saya mendengarkan saya, didoktrin menghafal terus. Otak tuh nggak bisa berpikir loh, nggak bisa bernalar, betul nggak teman-teman? Nggak ada kreativitas, karena yang ada di otak cuma hafalan. Kalau nggak ada di hafalan, saya nggak bisa begitu loh. Nggak bisa berinovasi, karena didoktrin. Agamamu hafalannya udah dari sana begini. Baca doa, bismillah, Bismika Allahumma ahya, itu aja bismika, bismika, bismika. Itu terpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak inovatif, nggak kreatif, nggak berkembang otak. Betul, tanya sama orang yang bidang dalam apa pendidikan anak-anak. Coba tanya sama guru-guru. Betul nggak? Mengajar itu nggak bisa dengan hafalan. Anak itu diminta kreatif, dari usia dini itu diminta untuk kreatif. Kalau disuruh menghafal aja nggak bakalan bisa. Begitu. Bang, apakah ajaran Trinitas itu sama dengan ajaran pagan Romawi? Enggak. Mana buktinya? Bu Lavia, dari tadi saya sudah minta untuk naik, nggak diterima-terima. Banyak Islam yang nggak mau naik nih, apakah Islam sekarang sudah terlalu takut dan malu ya? Cuma hafal ditanya artinya pelengah pelengoh, betul. Betul Joseph, gue dulu disuruh hafal alif bata saja, nah itu. Itu tidak mengembang, tidak berkembang. Nah itulah yang bikin kita kasihan. Puji Tuhan saya sudah murtad ya. Puji Tuhan saya sudah murtad. Itulah alasan kenapa saya memilih untuk murtad. Ya, teman-teman bantu tap-tap layar ya, kencangkan tap-tap layar. Yang baru bergabung, teman-teman, mohon bantu tap-tap layar dan love orange. Terima kasih teman-teman. Nih, jangan lupa untuk share-share. Kau suka mute? Ya mute kalau cuman tantrum, kalau cuman berselawat ya saya mute lah. Masa selawat di roomnya Joseph, selawat ya di masjid lah, Bu Mande. Orang Islam ini suka kebiasaan mereka selawat sembarangan gitu, sembarang tempat mereka selawat gitu kan. Jangan sembarang tempat lah kalau selawat, di masjid aja. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Asos, jangan typingmu kayak gitu, saya tahu loh. Umurmu berapa Asos ya? Kerjaanmu apa? Jangan begitu bro, nanti kamu kena loh. Soalnya ini direkam. Ya. Gimana dengan ayat di Al-Quran perempuan Islam menyusui seorang pria perjaka? Aduh. Bang pernah diskusi sama Edis TV belum? Pernah, sama kayak kalian. Cuman bisa buang kotoran habis itu kabur. Ya, oke kita lanjut ya teman-teman. Shalom teman-teman semuanya. Shalom, salve teman-teman. Bentar ya. Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Ibu Mandi ini lebih banyak nongkrong di mari daripada di masjid, makanya saya bersuka cita teman-teman. Ya,
Makanya saya bersuka cita. Saya ganti aja deh. Ini pasti banyak yang trigger nih. Nih. Salve Bang Jo, salve Bang David. Bang, kenapa Yesus mengatakan Bapaklah Tuhan langit dan bumi? Yesus juga bilang dalam Yohanes 5 ayat 19, apa yang Bapak kerjakan, aku kerjakan. Jadi kalau misalkan Bapak pencipta langit dan bumi, maka otomatis ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan apa yang Bapak kerjakan, aku kerjakan, Yesus pun mengerjakan hal yang sama seperti Bapa, yaitu menciptakan langit dan bumi. Ya, Yesus juga bilang kok, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Shalom Bang, shalom Kak Stefani. Kapan nggak ada gift-gift lewat? Maksudnya? Budi board maksudnya? Saya nggak ngerti. Tetap diskusi dengan sejuk ya saudara. Ya, sarjana ala kadarnya. Salve juga. 300 orang nggak ada yang mau bela Islam. Ini semua udah jadi Kristen, puji Tuhan. Kalaupun ada orang Islam di sini, mereka sudah tidak punya kuasa untuk menjelaskan, membantah, menyanggah. Makanya kebanyakan dari mereka cuma berani via komentar, jihadis typing. Ya, pantas Palestina nggak merdeka-merdeka. Bang, Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, berarti Yesus Tuhan yang lebih kecil dari Bapa. Salah. Ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Tuhan Yesus mengatakannya dalam konteks kemanusiaannya. Kenapa Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Yesus yang pada saat itu merendahkan diri dan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dalam statusnya ia tentu lebih rendah karena kemanusiaannya. Tetapi dalam hakikatnya sebagai firman Allah itu setara dan sehakikat dengan Bapa. Makanya di ayat yang lain Tuhan Yesus juga bilang Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Yohanes 5 ayat 23 dikatakan barang siapa menghormati anak, menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Jadi membaca kitab suci itu nggak bisa comot-comot satu ayat, ya Islam. Nggak seperti Quranmu, satu ayat yang satu dengan ayat yang lain bertabrakan, nggak nyambung. Gitu. Sama kayak presiden dan menteri. Secara jabatan presiden itu lebih tinggi daripada menteri, ya, karena presiden seorang kepala negara. Tetapi secara hakikat presiden dan menteri itu sama-sama manusia, betul nggak? Presiden kita manusia, menteri-menteri kita manusia. Secara hakikat mereka sama. Bahkan kita pun rakyat sama. Secara hakikat, begitu. Ya, jadi paham ya, kenapa Yesus bilang seperti itu? Ada konteksnya. Ya, begitu. Iya, Bu Mande, silakan sholat dulu. Sholat nanti terngiang-ngiang Joseph, terngiang-ngiang gambar di belakang Joseph ini, puji Tuhan. Jenggotnya makin angker. Ini semakin banyak Kak Yasmita bidadari bergelantungan di sini. Kak Yasmita nggak mau kan? Ini khusus untuk cowok loh. Ya, nanti saya kasih giveaway bidadari yang bergelantungan. Nih, bidadari yang bergelantungan ini. Kata Rasulullah kan gitu. Sunnah memanjangkan jenggot itu karena bidadari bergelantungan. Begitu. Bro Joseph, kenapa Quran isinya tidak sesuai dengan kronologi waktu? Beda dengan Alkitab. Entah, mungkin yang nulis nggak pernah belajar. Orang yang diberikan tulisan itu aja buta huruf kok. Nih, ya, ini saya panjangkan lagi nanti sampai sini. Nanti memutih ini, tunggu aja waktunya. Natal ini nanti putih. Teman-teman bantu tap-tap layar. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati selalu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jenggot bidadari, iya. Shalom teman-teman. Salve, salve semuanya. Salve. Seperti Tarzan bergelantungan, itu dalilnya Islam seperti itu. Dalilnya Islam seperti itu. Bidadari bergelantungan, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya mereka meyakini bahwa ketika jenggot saya ini panjang, ya seperti ini. Kalau jenggot kau tuh kutu yang bersarang sep, salah. Saya itu nggak mungkin ada kutu. Saya tinggalnya di lingkungan yang bersih, bukan di dalam gua seperti junjungan kamu. Kalau di gua ya, di gua tuh kan banyak tuh hewan-hewan tuh ya. Ada kelabang, ya ada kecoa, mungkin bisa jadi. Ini saya kan tinggalnya di tempat yang ada AC-nya bersih gitu ya, terjaga gitu. Kalau junjungan kamu ya iyalah.
Ya, ini baru beda zaman. Ya, beda zaman, beda tempat. Begitu. Kasihannya Islam berharap bisa menjatuhkan mental saya, malah mentalmu dan junjunganmu yang kena. Kak mau tanya, Bunda Maria diangkat ke sorga, kalau Bapak Yusuf bagaimana Kak? Secara tradisi gereja Bapak Yusuf atau Santo Yosef itu tertidur dengan mulia. Ya wafat lebih dahulu daripada Bunda Maria dan sebelum karya pelayanan publik Tuhan Yesus. Kenapa begitu teman-teman? Kalau misalkan secara tradisi kita lihat Tuhan Yesus itu tampil di depan publik itu tidak didampingi oleh Bapak piaranya Santo Yosef. Jadi kemungkinan secara tradisi gereja Santo Yosef itu sudah wafat sebelum Tuhan Yesus tampil ke publik, ya, untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Gitu. Jadi Santo Yosef tertidur dengan mulia. Itu dalam ajaran gereja Katolik. Tapi apakah Santo Yosef masuk ke dalam surga? Iya. Karena apa? Karena secara tradisi gereja, Santo Yosef juga percaya Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Karena ketika teman-teman baca dalam kitab suci, dalam Injil, ada masa di mana Santo Yosef itu meragukan, betul nggak? Santo Yosef itu sempat meragukan, kemudian di dalam tidurnya, malaikat itu datang dan meneguhkan dia. Kemudian Yosef itu menjadi yakin dan mengambil Maria sebagai istrinya. Gitu. Ya. Tas Yesus ganteng nggak sih? Yesus ganteng dan tampan. Buktinya Yesus itu tampil wajah karena percaya diri. Ya. Yang nggak tampil wajah itu entah kriminal, DPO, PDF, atau yang mukanya memang pas-pasan. Bahkan lebih buruk daripada pas-pasan. Itu yang nggak pernah tampil ya. Yang ditutupin terus ya kan. Itu tuh junjunganmu. Junjungan orang yang buta huruf. Oh lah, makanya ada peristiwa Santo Yosef tertidur. Ya, ada devosinya Santo Yosef yang tertidur. Ada lukisan dan patungnya juga. Begitu Kak Eri Jake. Semoga bisa menjawab. Bang, apakah tubuh kemanusiaan Yesus itu Tuhan juga atau ciptaan? Tubuh kemanusiaan Yesus itu bukan ciptaan. Jadi gini harus dipahami, Yesus itu pribadi ilahi, firman Allah yang menjadi manusia. Ingat kalimat dan kata itu teman-teman. Jangan mau dipusingkan sama orang Islam yang memang kerjaannya selalu pusing dan mumet. Ya. Kita yang Kristen jangan sampai ikutan umat ya. Saya jadi Islam dulu, saya mumet tiap hari. Termasuk dia, termasuk orang Islam kebanyakan. Yang Kristen jangan ikutan umat. Jadi kalau ditanya kayak gini, perhatikan dan harap simak. Ini pertanyaan orang mumet. Ya, bersyukur Tuhan Yesus mengizinkan saya jadi Islam. Paling tidak Tuhan Yesus membawa saya kepada teman-teman untuk kasih tahu tips ya, tips and triknya ya. Ya. Ini soalnya pertanyaan uang mumet ini kalau salah jawab ini kalian jadi terjebak ya, mereka punya ajaran sesat. Perhatikan Yesus itu pribadi ilahi. Karena Yesus itu sang firman Allah yang menjadi manusia. Ingat kalimat yang paling kita harus tekankan dan pahami itu et verbum carofactum est. Sorry. Et verbum carofactum est. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Jadi bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Allah yang menjadi manusia. Ya. Nah, kemanusiaan Yesus itu bukan ciptaan. Kenapa? Teman-teman balik lagi kepada syahadat atau pengakuan iman rasuli, di mana dikatakan Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Ya. Kalimat bahasa Latinnya genitum non factum. Ya. Ia dilahirkan bukan diciptakan. Genitum non factum consubstanti alem patri perque omnia facta sunt. Jadi kalau orang Katolik simpel, balik aja ke pengakuan iman rasuli. Kalau kalian ditanya mengenai kristologi, mengenai tentang Yesus Kristus, ya itu simpelnya. Dan saya bersyukur, saya jadi Islam ke Katolik semua terjawab. Ya, I cannot imagine kalau saya mampir kemana-mana dulu, semeraut saya. Saya di Islam udah mumet tiap hari, tambah mumet. Ya, kita bilangan Tuhan bukan anak manusia sehingga berdosa. Iya, makanya Tuhanku bukan seperti anak manusia yang suka berdusta. Tuhanku itu menjadi manusia untuk menjadikan teladan bahwa manusia jangan sampai berdosa, apalagi berdusta. Yesus itu satu-satunya manusia yang tidak pernah berdusta. Beda dengan junjunganmu, berdusta itu diperbolehkan dengan 3 hal. Ya, makanya junjunganmu itu tidak level dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah berdusta. Makanya Yesus itu tepat dibilang adalah Allah. Karena tidak pernah ada dusta. Nah, contoh lagi yang pernah berdusta siapa selain junjunganmu? Tuhannya junjunganmu pun pernah berdusta. Ya, coba baca dalam surah At-Tahrim. Ketika kalian diminta untuk sholat taubat, taubatan nasuha.
Yang katanya orang Islam itu tobat yang paling diterima oleh Allah. Dari mana kalian yakin itu diterima oleh Allah? Orang Allahmu aja bilang semoga Tuhanmu menghapuskan, kok masih diiming-imingi? Ya, nggak dihapusin benar-benar, cuman kata-kata di situ jelas semoga Tuhanmu. Kasihan deh lo dikasih PHP ya. Oh, bukan ciptaan, bukan. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kita tidak hanya menyembah satu sisi saja, enggak. Jangan nih, makanya saya bilang mumet kan. Kalau kita nggak hati-hati, ini mumet loh. Ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Sudah selesai di situ Bu Lavia. Emangnya Al-Qur'an ada kalam nafsi. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini nggak ada Islam yang berani naik ya. Karena mungkin tahu kemampuan saya lebih hebat daripada junjungan mereka. Tas kapan ceramah lagi? Ini lagi ceramah, Cherry Patricia. Tuhan bisa tidur, ada loh. Tuhan yang bisa lebahan atau bisa berbaring. Ya ada. Mau saya tampilkan dalilnya nggak? Tuhanmu itu istalko. Istalko itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia artinya berbaring atau selonjoran atau leye-leye. Itu ada hadis yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikatakan dalam hadis itu yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, Tuhanmu setelah selesai penciptaan dia capek berbaring leye-leye. Nah itulah istalko. Mau saya tampilkan dalil itu. Itu dalil dulu terkenal loh. Di zaman saya masih prime era, masih banyak penonton 2024, itu banyak yang baru tahu, kaget mereka. Sep lu katanya Boti bener nggak tuh? Titanium ngomongin pribadi. Ya kalau mau Boti mau apa ke silahkan aja tampilkan, buktikan, nanti gue bantu repost ya. Ini bidat satu ini juga nggak pernah tobat, yang sama kayak Islam, worse dan Islam bahkan. Islam ngomongin pribadi saya wajar, mereka Islam nggak mampu untuk bantah. Kamu ngakunya Kristen tapi nggak bisa bantah. Iri ya bro ya. Ustadz tolong jelaskan apa yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah, ya itu tadi. Berdusta untuk 3 hal. Kak tanya lagi, di Katolik kan mengenal api penyucian. Boleh jelaskan setelah mati belum kita bangkit? Api penyucian bukan api pencucian. Purgatorium bukan pencucian. Ya, kita dimurnikan, disucikan. Di dalam ajaran Alkitab pun ada keadaan di mana kita dimurnikan dahulu sebelum masuk ke dalam kebahagiaan abadi yaitu surga. Contoh dalam 1 Korintus, Rasul Paulus menjelaskan tentang pekerjaan yang diuji seperti dari dalam api, tetapi bukan api yang menghanguskan atau membinasakan. Nah, api di situ dapat menggambarkan keadaan yang dimaksud dalam tadi, purgatori atau penyucian. Karena api purgatori bukan api neraka, bukan seperti nerakanya Islam dalam surah Maryam 7172. Begitu ya, berbeda teman-teman. Ya, bukan neraka. Purgatori itu adalah keadaan di mana orang-orang yang sudah bersatu dengan Allah dalam sakramen baptisan tetapi masih ada dosa yang perlu dimurnikan. Itu purification namanya. Kalau neraka itu tempat atau keadaan, bukan tempat, sorry. Bagi mereka yang memang menolak Allah, tidak bersatu dengan Allah, ya. Dan di neraka itulah keadaan mereka binasa untuk selama-lamanya. Begitu. Ya, malam Jo, apa kabarmu malam? Selamat malam teman-teman Salve. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Ya, shalom alaikum. Bishem Yeshua Hamashiach. Shalom. Kalau Islam susah, Islam itu harus mampir ke neraka lewat jembatan dulu ya. Main atraksi sirkus, tahu kan yang jalan di atas tali yang seimbang gini, tahu kan? Nah itu terinspirasi dari situ kali. Tahu kan teman-teman, atraksi sirkus yang lewat tali itu, tali tipis atau tali panjang itu, yang kalian harus menyeimbangkan badan kalian itu. Nah itu mungkin itu persis seperti itu. Ya, silakan digambarkan. Iya, karena katanya kan diambil dari selai rambut kalian, yang kemudian dibelah lagi menjadi 7. Dipotong lagi jadi 7, jadi setipis itu katanya, setajam itu. Saya bingung loh, cuman mau ke sorga aja kalian harus main Ninja Warrior gitu loh. Mau ke surga harus ikut syuting Ninja Warrior, Benteng Takeshi gitu. Ya, tahu kan teman-teman Benteng Takeshi atau Ninja Warrior, tahu kan? Nah itu. Ya makanya dari sekarang teman-teman banyakin kardio ya, banyakin balance ya, gitu supaya nanti pas lagi sudah ketemu nggak kaget.
Coba bayangkan itu seperti main Ninja Warrior Benteng Takeshi gitu kan. Nanti ada yang jatuh, nyemplung gitu. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Ya, terkadang saya butuh hiburan walaupun saya menghibur diri sendiri dengan celotehan saya. Tapi maksudnya narasi-narasi tersebut memang berbasis data ya. Teman-teman kan tahu itu gambaran Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim. Itu keyakinan mereka yang katanya ketika seseorang sudah meninggal itu mereka lewat bawahnya neraka katanya begitu. Ya udahlah. Ya itu urusan mereka. Oke, kita lanjut ya. Ada nggak orang yang tanpa purgatori dulu langsung ke surga dan yang nggak layak masuk purgatori langsung neraka? Jadi gini, ketentuannya dalam keselamatan dalam ajaran gereja Katolik tentang keadaan setelah kematian kita dihakimi, langsung dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi tidak menunggu dulu. Ya, di Katolik itu ada namanya private judgment, ya. Ada penghakiman pribadi dan penghakiman umum. Gitu. Penghakiman umum itu yang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dan ada penghakiman pribadi. Ini teman-teman jangan dibingungkan dengan waktu karena kerabat saudara kita, saudari kita, mereka yang sudah mendahului kita, di hadapan mereka nggak ada waktu. Mereka tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Jadi jangan dibingungkan. Kalau teman-teman ada yang misal bertanya, kalau sudah dihakimi secara pribadi, terus harus nunggu dulu gitu sampai dihakimi umum. Ini nggak ada waktu, nggak mengenal waktu. Jadi jangan dianggap ini dulu, berarti sejam nunggu baru nggak ada waktu. Intinya itu kita berbicara metafisik. Hilangkan konsep ruang dan waktu berbicara tentang keadaan surga, purgatori, dan neraka. Oke, teman-teman paham ya? Jadi jangan dibingungkan, oh berarti mereka nunggu kedatangan Yesus itu ngapain ya gitu. Nanti jangan kayak gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaan balik lagi tadi, ada nggak yang langsung ke surga tanpa purgatori? Ya itulah orang-orang kudus yang kita kenal yaitu Santo Santa. Mereka tidak melalui purgatori, makanya gereja bisa mengkanonisasi mereka gitu. Mereka adalah orang-orang yang kudus yang bersekutu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di surga dalam keadaan yang sempurna dan berbahagia. Begitu. Makanya di dalam gereja Katolik tidak sembarangan orang yang ditentukan dikanonisasikan melalui penyelidikan kanonik gereja. Begitu. Bang, kalau ngomongin Islam begini keluarga marah. Marah kalau misalkan saya nggak pakai data. Mereka nggak marah kalau misalkan saya nggak pakai data. Saya pakai data. Karena mereka juga bingung. Mau marah juga saya pakai Al-Quran. Ya, mau marah saya pakai Al-Quran, bingung juga mereka. Harusnya kan mereka senang saya baca Al-Quran, saya masih tetap baca Al-Quran. Ya, saya masih buka-buka hadis, buka-buka Al-Quran. Gitu. Jadi bingung juga. Marah itu kalau saya tadi saya bilang ya, tidak pakai data. Terus debat kusir. Tuh, saya rasa teman-teman yang bukan keluarga pun akan gedek melihatnya, jengkel. Kalau Joseph cuma debat kusir gitu. Ya, seperti itu. Shalom, teman-teman semuanya. Shalom, Kak Ladisa. Thank you. God bless you selalu, Kak Ladisa. Makanya di bulan November kita ada peringatan arwah, betul. Ya, Joseph lebih jujur. Oke, terima kasih Pak Tanto. Tidak perlu bawa nama orang itu. Saya tidak sudi disandingkan dengan orang tersebut ya. Saya bisa jelasin diafisit, monofisit, dan miafisit dalam dua hal kodrat Yesus. Oke, begini teman-teman. Ya, teman-teman harus memahami ya, kalau diafisit, monofisit, dan miafisit itu berbicara tentang kodrat, ya, tentang kristologi gitu. Jadi ini berbicara tentang kebagaimanaan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi gini, diafisit, monofisit, dan miafisit, ya, diofisit ini dari kata Yunani dio dan visit. Dio itu arti kata dua, dari arti kata dua. Dio itu dua artinya. Nah, visit itu artinya kodrat. Ya. Nah, pandangan ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu Yesus yang benar-benar Allah, ya, dan Yesus yang benar-benar manusia. Artinya keilahian dan kemanusiaannya itu tidak tercampur dan tidak berubah. Itu diofisit. Tetapi juga tidak terpisah menjadi dua pribadi. Nah, ini kalau teman-teman belajar sejarah gereja, ini ada di dalam Konsili Kalsedon. Ini belajarlah teman-teman ya, yang Kristen ya. Jadi jangan cuma belajar iman orang lain, dapur lain, kamu obrak-abrik dapurmu sendiri, nggak kamu urus. Ya, dapur kamu sendiri kamu bagusin dulu, baru dapur orang kamu kunjungi. Paham maksud saya ya, perumpamaan itu. Nah, jadi dalam balik lagi tadi pertanyaan yang di pin tadi, ada diofisit, ada miafisit, dan ada monofisit. Nah, diofisit ini tadi dua kodrat ini yang jelas ada diajarkan gereja yaitu melalui Konsili Kalsedon yang ada di tahun 451 atau di abad kelima. Begitu. Nah,
Artinya dalam konsili Kalsedon itu tegaskan bahwa satu dan sama Kristus, anak Tuhan yang tunggal dikenal dalam dua kodrat, tanpa pencampuran, tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Itu diofisit dalam konsili Kalsedon 451. Itu ajaran yang dikenal oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur atau Eastern Orthodox Church, dan sebagian besar tradisi Protestan. Itu diofisit. Ya. Kalau monofisit itu kebalikannya. Bukan kebalikan, maksudnya dari kata mono itu kan artinya satu ya. Dan visit itu artinya kodrat. Jadi ini berbicara tentang satu kodrat. Nah, dalam bentuk klasiknya, monofisitnya mengajarkan bahwa setelah inkarnasi Yesus, Kristus itu memiliki satu kodrat. Itu monofisit, teman-teman. Ya, Kristus itu memiliki satu kodrat. Nah, Kristus yang memiliki satu kodrat ini, sehingga kodrat manusia dan ilahi itu menyampur menjadi satu kodrat. Nah, itulah monofisit. Nah, teman-teman kalau mau tahu monofisit ini diajarkan oleh Etikes. Saya nggak tahu pronunciation-nya kayak gimana, pokoknya Etikes. Ya, Etikes itu mengajarkan tentang monofisit. Nah, masalahnya kalau misalkan kita memahami secara kekristenan, teman-teman, posisi ini dapat membuat kemanusiaan Kristus itu seolah-olah hilang. Ya, keserap sama keilahiannya. Itu kalau teman-teman memahami monofisit. Ya, jadi seolah-olah karena Kristus hanya ada satu kodrat, yaitu kodrat ilahi, ya, dipahami nyampur. Nah, itu jadi terserap. Nah, itu makanya dalam konsili Kalsedon ditolaklah paham monofisit ini. Nah, itu monofisit ya, karena tidak sesuai dengan ajaran gereja, tidak sesuai dengan keadaan apa adanya Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia tadi, yang sesuai dengan diofisit tadi. Rumit ya terdengarnya, ya ini adalah ajaran gereja kita. Ya, kalau nggak dipelajari, mau kapan lagi kamu pelajari? Ya, begitu. Harus siap dengerin ini daripada dengerin ajaran yang nggak membawa kamu kepada keselamatan. Gitu. Nah, yang terakhir, tadi kan diofisit, monofisit. Nah, ini miafisit. Nah, miafisit ini biasanya posisi gereja ortodoks, Oriental Orthodox Church. Mereka bukan monofisit. Mereka menyebut posisi mereka itu miafisit. Kenapa? Karena miafisit ini satu kodrat yang merupakan kesatuan ilahi dan manusia. Mia itu berasal dari kata mia yang artinya satu. Memang kalau misalkan teman-teman belajarnya sekilas, mungkin terdengar sama mono dan mia. Ya, tapi beda. Kenapa? Saya coba jelaskan ya. Miafisit ini diajarkan oleh Santo Cyril dari Alexandria. Jadi Santo Cyril Alexandria ini yang mengajarkan konsep miafisit ini, yang kemudian menjadi karakteristik atau ciri khas dari gereja ortodoks oriental. Nah, contohnya ortodoks koptik. Itu. Nah, miafisit itu mengajarkan bahwa satu kodrat firman Allah yang telah menjadi daging. Miafisis tou theos logo exogomene. Exogomene, sesarkomene, sorry. Itu tadi bahasa Indonesianya. Itu ya. Itu ajaran dari Santo Cyril dari Alexandria. Miafisis toteo logo sesarkomene. Yang artinya satu kodrat firman Allah yang telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Nah, tetapi itu miafisit itu bukan berarti Yesus hanya Allah dan bukan manusia, bukan. Justru mereka posisinya itu menegaskan bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tetapi keilahian dan kemanusiaannya dipahami sebagai satu kesatuan kodrat inkarnatif dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu ya. Itu miafisit. Ya. Jadi sebenarnya kurang lebih penjelasan diofisit tapi lebih agak gimana ya, kompleks. Gitu. Makanya posisi gereja ortodoks koptik kan sebenarnya juga sudah mengalami diskusi panjang dengan gereja Katolik dalam posisi tentang kristologi Kristus ini, dan tidak ada salah. Gitu. Itu diofisit, miafisit, dan monofisit. Itu penting kita memahami kristologi gereja. Bang, apakah Bapak itu juga Tuhan? Kenapa kalian tidak pernah bilang Tuhan Bapak? Makanya kamu jangan sering dengerin Toa, Tavia, udahlah kamu kesumpel sama kerudung kamu yang gak pernah dibuka dan bau kecoa itu. Makanya dari tadi kamu bertanyanya gak waras, gak kayak manusia pada umumnya. Dari tadi saya sudah jelaskan berkali-kali Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapak masih bertanya pertanyaan orang aneh. Karena saya puterin lagu, ndas kumumet loh kamu. Ya, lepas kerudungmu biar bisa dengar kalau orang lagi jelasin, biar mulut saya nggak berbusa gitu loh, sia-sia. Ya, otakmu tuh separuh gitu loh. Maaf ya, ini saya nggak kasar, memang fakta. Di Islam itu wanita otaknya separuh gitu. Makanya susah. Padahal dari tadi saya sudah bilang, orang Kristen sejati itu adalah Tritunggal Maha Kudus.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya pun tadi berdoa dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Karena apa? Karena di dalam Alkitab Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yesus itu menegaskan bahwa dirinya itu sehakikat dengan Bapa. Sampai-sampai Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Allah. Gitu loh. Ya. Jadi Bu Lavia jangan bertanya pertanyaan yang nggak waras gitu loh. Kalau kita orang Katolik boleh dikremasi nggak? Boleh selagi misalkan memang keadaannya mengharuskan kamu dikremasi. Contoh, lahan pekuburan yang sudah tidak bisa lagi. Ya. Terus kalaupun dikremasi itu tidak boleh dilarung. Ya, ditaruh di rumah duka. Nggak boleh disebar abunya. Itu dalam ajaran gereja Katolik. Untuk lebih lengkap kamu tanya sama romo paroki kamu. Ya. Bang, apakah betul cerita jembatan Shiratal Mustaqim diambil dari agama Zoroaster? Iya, nggak cuma itu. Nggak cuma jembatan Shiratal Mustaqim. Tahu itu kan? Buruk yang kendaraan baginda katanya yang bersayap, tubuh bagian belakangnya, terus bagian depannya manusia. Pernah nonton Narnia kan? Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Bukan Narnia, Harry Potter mungkin. Ada kan? Ya, itu. Nah, itu juga dari Zoroaster. Itu ya teman-teman. Sampai teman-teman semuanya, shalom, selamat bergabung, mohon bantu tap-tap layar, terima kasih banyak. Itu ya. Shalom Bu Dami, salve. Salve Bu. Salam Jo, selamat malam, salve. Salve. Salam Silakan. semuanya, teman-teman yang ada di bawah. Salve. Itu ada Victor. Victor mau naik nggak Victor? Tadi ada teman saya si Tony, ada siapa lagi tuh? Ya, dari Islam ke Katolik, dia dari Jepang, tapi dia tinggal di Jepang sih. Silakan Bu Dami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bu. Aku nih mau nanya, aku ingat pernah aku tugas di rumah sakit jiwa ya. Terus aku ketemu pasien itu kasusnya dia membunuh anaknya, nyembelih, pokoknya dibunuh lah ya. Pakai ini aja Bu, pakai singkatan bun-bun gitu. Oh iya. Di bun-bun, soalnya takutnya di ini TikTok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Monggo silakan aja. Kasusnya dia membunuh anaknya. Terus waktu saya wawancarai kenapa gitu, karena dia beranggapan anaknya itu haram. Nah, maksudku gini ya pertanyaannya, bagaimana pandangan orang Katolik terhadap orang yang didiagnosis dia sakit jiwa, tapi dia membunuh dengan alasan dia anaknya itu anak haram. Misalkan suatu saat ya, kita nggak ngelihat dia itu agamanya ya, misalkan suatu saat dia bertobat, dia sembuh dan bertobat, dia mengakui Tuhan Yesus. Nah, maksudku apa perbuatan dia yang sudah dia lakukan tuh gimana? Sorry, aku belum unmute, sorry. Oke, aku jawab ya. Kalau seandainya kita tahu, ya ini contoh ya teman-teman ya. Kita tahu nih ada orang di berita, ya kan banyak ya kasusnya. Ada orang yang depresi, ada orang yang mohon maaf didiagnosa dalam gangguan jiwa atau dalam gangguan mental, dan kemudian melakukan tindakan di luar daripada naluri manusia pada umumnya, yaitu membunuh, menghilangkan nyawa, apalagi anaknya sendiri. Maka gereja Katolik mengatakan bahwa kita harus membedakan mana dosa objektif, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab moral pribadi dan pengampunan Allah. Ini contoh, ini saya bedakan dulu. Case pertama, kalau seorang yang setelah didiagnosa secara medis, betul-betul dia adalah seorang yang terdiagnosa dalam gangguan mental ya, Budami dan teman-teman, maka dalam gereja Katolik mengajarkan bahwa beratnya suatu perbuatan itu tidak otomatis berarti orang tersebut memiliki kesalahan moral penuh. Dalam artian, dalam ajaran gereja Katolik, khususnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1735, di situ dikatakan apa? Bahwa seseorang atau tanggung jawab itu atas suatu tindakan dapat berkurang atau bahkan ditiadakan karena antara lain yaitu pertama ketidaktahuan, ketakutan, gangguan mental atau psikologis, dan juga tekanan.
Maka dalam ajaran gereja Katolik tadi, dalam KGK 1753 tadi, teman-teman, katekismus gereja Katolik, kalau dalam konteksnya orang tadi gangguan mental, Bu, ya, gangguan mental, gangguan psikologis, itu bahkan, ya, tanggung jawab atas suatu tindakan itu dapat berkurang atau bahkan ditiadakan. Jadi, jikalau seseorang mengalami gangguan mental berat ketika membun-bun, gereja tidak otomatis kemudian mengatakan dia ini melakukan pembun-bunan, pasti melakukan dosa berat dengan tanggung jawab penuh. Enggak. Kenapa? Yang mengetahui batin seseorang secara sempurna itu hanya Allah. Nah, tetapi ingat, pembun-bunan itu tetaplah merupakan perbuatan yang sangat serius secara objektif. Kemudian tadi, kalau Bu Nami cerita, kalau kemudian dia sadar dan bertobat, ya kalau setelah itu orang tersebut benar-benar bertobat, percaya kepada Kristus, dan jikalau orang itu bisa dan mampu menerima sakramen tobat, maka dosanya dapat diampuni. Ya, karena Yesus kan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes juga mengatakan apa? Mohon bantu Bu Nami, boleh bantu baca mungkin? Sekalian dibaca, boleh? 1 Yohanes 1 ayat 9, Bu. Satu Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini tolong dengarkan ya teman-teman ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi bahkan dosa pembun-bunan itu bukanlah dosa yang secara otomatis berada di luar kemampuan pengampunan Allah selama ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kasusnya tadi, kalau memang seorang yang dalam gangguan mental sudah sadar, dan ketika dia sadar dia mau bertobat dan mengakui kesalahannya, terutama ketika dia sudah percaya Kristus, dibaptis, dan dia mampu untuk sakramen tobat, ya itu sudah dihapuskan. Bahkan Bu, ya, saya lupa, sorry, ini yang saya lupa, detail kecil yang saya lupa adalah, kalau misalkan orang dalam gangguan jiwa tadi itu teman-teman, ya, misalkan tadinya bukan Katolik, tadinya misalkan Islam ya katakan, atau pokoknya nggak mengenal Kristus sama sekali, kemudian dia jadi percaya Kristus dan dibaptis dalam gereja Katolik, menerima sakramen baptisan, tanpa perlu pengakuan dosa pun dia otomatis dosanya sudah dimurnikan, sudah dihapuskan. Karena baptisan itu dalam gereja Katolik menghapuskan bukan hanya dosa waris, tetapi dosa yang kita lakukan, dosa pribadi sesaat sebelum kita dibaptis. Itu ajaran gereja Katolik sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang mengatakan apa? Orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi lahir dalam air dan roh itu baptisan. Baptisan itu makanya dikatakan menyelamatkan karena mampu membersihkan semua dosa kita. Gitu, melahirkan kita menjadi manusia baru seperti bayi yang baru lahir. Ya kan, Ya. kan kalau di ayat ini kan kalau jika Ia setia, gimana tadi? Ya, Jika dosa kita, asal, sorry, bukan dosa waris, dosa asal dan dosa pribadi. Gimana Bu? tadi kalau di sini kan jika kita mengaku dosa kita, nah masalahnya kalau dia waktu misalnya kan dia nggak ingat dengan apa yang dia lakukan, tapi dia sekarang dia sembuh, terus dia mengaku, kan dia berarti tadi yang dibilang Joseph tuh nggak perlu mengaku dosa, ya. Iya, karena sudah dengan melalui sakramen baptisan, kalau memang si orang tersebut itu tadinya bukan Islam, tadinya bukan pengikut Kristus. Bahkan menurut ajaran gereja Katolik, seperti yang tadi case yang pertama saya bilang, bahkan dalam ajaran gereja Katolik, kalaupun orang tersebut adalah orang Katolik sekalipun, ia tidak bisa kita tuntut dengan tanggung jawab penuh atas suatu tindakan yang karena dilakukannya oleh karena ketidaktahuan, ketakutan, tekanan, atau bahkan gangguan psikologis atau mental, atau patologis. Jadi gereja Katolik tidak kemudian mengatakan, wah dia ngebun-bun gitu. Padahal kita sudah tahu orang itu nggak sadar karena memang orang dalam tekanan atau dalam gangguan jiwa. Depresi. Begitu Bu. Depresi berat. Iya. Paham. Begitu. Terus ada lagi, baca di Imamat 12. Imamat 12 ayat berapa? Saya ganti tema dulu. Ayat 2 ya.
Sakramen tobat itu sesaat setelah kita sakramen baptis, bro. Orang yang menerima sakramen tobat itu orang yang sudah dibaptis, bro Richard. Oke, Ya saya lanjut Bu Dami. Imamat 12 ayat 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Nah, ayat keempat itu selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Nah, ini apa hukum ini juga masih tetap berlaku nggak sekarang itu, Sep? Apa gimana? Oke, Imamat 12 ayat 2 sampai dengan 4 ya kurang lebih tadi. Betul nggak? Iya. Intinya Ya. Oke. perempuan habis melahirkan gitu. Oke. Dia pas kan Imamat 12 ya, Imamat 12 ini kan membahas tentang aturan pentahiran seorang perempuan setelah melahirkan. Tadi kita dengar dari Bu Dami ya, teman-teman menjelaskan. Jadi intinya setelah melahirkan anak laki-laki, perempuan itu dianggap berada dalam keadaan tahor atau tame dalam bahasa Ibrani. Yaitu yang secara ritual selama 7 hari. Nah, kemudian 33 hari dalam masa pentahiran. Tetapi jika melahirkan anak perempuan, masa tersebut menjadi lebih panjang, 14 hari dan kemudian 66 hari. Nah, pada akhir masa itu kemudian ada ketentuan membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Nah, apakah hukumnya masih berlaku dalam ajaran gereja Katolik? Tidak, sebagai hukum ritual yang wajib ditaati. Kenapa? Dalam iman Katolik, teman-teman, Imamat 12 ini termasuk dalam hukum ritual atau kultus. Ya, pahami ya. Ini makanya kalau kita baca dalam Taurat itu ada hukum seremonial, ada hukum ada hukum seremonial, ada hukum yudisial, ya dibagi-bagi hukum Taurat ya, seremonial law, judicial law dan seterusnya. Nah, Imamat 12 ini termasuk dalam hukum ritual. Nah, maka dalam perjanjian baru Tuhan kita Yesus Kristus sudah menggenapi. Mungkin Ibu bisa baca dalam Matius 5 ayat 17 mungkin, Bu. Baca dalam Injil. Kalau kita orang Kristen nggak perlu ya, karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus hukum ritual. Matius 5 ayat 17. Herder, mari sini dengarkan pengajaran daripada bergosip ya. Kembalikan ranah apologetika yang membela Kristus ya, sesuai Injil, bukan ngomongin orang dan jelek-jelekin orang. Silakan. Matius 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapnya. Nah, hukum pentahiran tadi atau ritual itu tadi digenapi oleh Kristus. Nah, maka hukum mengenai pentahiran ritual itu tidak lagi menjadi kewajiban. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 15, Bu Dami mungkin boleh buka lagi. Kisah Para Rasul 15, ya. Itu tuh para rasul itu juga pernah ditanyakan, diperhadapkan dengan gereja perdana, diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi yang kemudian mewajibkan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi juga harus mengikuti hukum Taurat dan hukumnya Musa, termasuk yang hukum ritual. Gitu, menjalankan keseluruhan hukum Taurat Musa. Maka kemudian di dalam Kisah Para Rasul 15 itu, yang perikopnya adalah sidang di Yerusalem, para rasul sudah berkonsili dan menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menjalankan keseluruhan hukum ritual Musa. Gitu. Ya. Nah, makanya dalam Yesus Kristus segala sesuatu telah diselesaikan. Mungkin Ibu boleh baca di dalam Ibrani 8 ayat 6 yang lanjutan. Ibrani 8 ayat 6. Bisa menerima sakramen taubat walau belum dibaptis, Bang? Nggak bisa. Makanya tadi aku bilang, nggak ada orang belum dibaptis disuruh sakramen taubat. Orang yang menerima sakramen taubat itu harus dibaptis. Silakan Bu Dami, Ibrani 8 ayat 7. Ayat 6, sorry Bu, bukan ayat 7, ayat 6. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung,
karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Hmm. Jadi didasari pada janji yang lebih tinggi. Jadi di dalam Kristus Yesus itu tata cara yang sudah lampau ya, sudah usang digantikan dengan Kristus yang menggenapinya. Makanya hukum ritual itu tidak lagi wajib, tidak lagi menjadi diikuti oleh orang Kristen. Gitu Berarti ya. nggak apa-apa ya, misalnya perempuan lagi dalam keadaan tidak bersih gitu ya. Kan beda ya, dulu kalau di agama Islam kan memang nggak boleh. Nah itu dia perbedaannya. Halangan Kesucian nggak kita, nggak uh, boleh uh, sholat gitu. Tapi kalau kenajisan kenajisan itu yang keluar dari dalam mulut, kata Tuhan Yesus. kalau Gitu. jadi kalau dihukum Taurat nggak begitu Gimana gimana ya. Bu? Apa Kenapa? memang benar-benar dipakai gitu ya, misalnya yang perempuan yang masih habis melahirkan sampai 40 hari gitu, nggak boleh dia mungkin apa nggak bisa beribadah juga ya, sama ya berarti ya. Ada masa di mana mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam bait Allah. Hmm, Mm-mm. tapi kan kalau di Muslim kan walaupun di rumah juga nggak boleh sholat kan. Ya itu dia aneh. Masa Tuhan menganggap bahwa ketika manusia naturnya seperti itu melahirkan dan seterusnya, masa nggak boleh bertemu dan nggak boleh ibadah? Ya itu aneh loh. Terus saya Itu pikir aneh. kenapa ya, kalau dulu itu kenapa dibedakan ya, kalau yang melahirkan anak laki dengan anak perempuan masa pentahirannya beda. Nah itu tradisi Yahudi, Bu. Oh, itu tradisi Yahudi, bukan. Tapi Mm-mm. kan ini peraturannya, Apanya tuh perat- maksudnya? apa adanya peraturan Maksudnya? ini dari firman Tuhan kan? Iya, tapi juga melihat konteks dan tradisi budaya Yahudi pada saat itu. Ya, jadi sebenarnya saya juga nggak tahu alasan eksplisitnya kenapa di dalam Muhammad 12 itu memberikan perbedaan masa pentahiran laki-laki, perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu pentahirannya 7 plus 33 hari, jadi Tiga. 40 hari. Perempuan Sementara anak enggak. perempuan 14 plus 66 ya, berarti 80 hari. Ini bukan berarti melahirkan anak perempuan lebih berdosa atau bayi perempuan itu lebih dalam tanda kutip najis. Enggak. Tetapi apa? Ini ritual, bukan hukum moral. Itu Gitu. ritual. Jadi itu lebih kepada ritual, bukan untuk moral ya. Jadi nggak dikatakan orang tersebut dalam keadaan berdosa, bukan. Gitu. Dalam Imamat 15 juga dikatakan menyebabkan kenajisan ritual, bukan dosa. Gitu. Mengapa perempuan 2 kali lebih lama? Sebenarnya kalau dalam secara studi ayat kitab suci dalam perjanjian lama, perempuan ditahirkan lebih lama karena perempuan lebih berdosa, itu salah pemahaman seperti itu. Ya, tetapi kita juga belajar bahwa memang tidak ada jawaban eksplisit kenapa alasan firman Tuhan pada masa di dalam perjanjian lama itu membedakan masa pentahiran antara bayi perempuan dan bayi laki-laki. Yang terpenting yang tadi saya bilang, bukan karena perempuan melahirkan bayi perempuan itu lebih najis, nggak ya. Nggak ada patriarki seperti itu, nggak ada. Itu ketetapan dari Allah yang tidak ada penjelasannya memang. Banyak kok firman-firman Allah yang tidak dijelaskan secara eksplisit kenapa Allah menetapkan seperti itu, ada lebih banyak lagi sebenarnya. Gitu, ini salah satunya perbedaan masa pentahiran itu. Terus kan kalau dulu ini ya kan, habis melahirkan tuh dia harus Menyembelih. menyembelih korban ya, korban bakaran, Mm-mm. domba dan anak burung ya, burung merpati ya, sebagai Mm-mm. korban penghapus dosa. Itu yang dianggap berdosa itu siapa? Oke. Nah, jadi ketika setelah melakukan proses dalam Imamat 12 ayat 6 sampai 8 ya, yang Ibu baca itu bahwa setelah masa pentahiran selesai, perempuan yang melahirkan diperintahkan itu membawa korban termasuk korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu tidak selalu berarti bahwa orang tersebut telah melakukan dosa moral. Tapi apa yang dikorbankan? Ibu baca di ayat ke-6. Boleh nggak? Karena nanti kaitannya dengan perjanjian baru, Bu. Bunda Maria pun melakukan persembahan korban dengan 2 ekor burung merpati. Teman-teman kan tahu ya, dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Itu bukan berarti Maria melakukan dosa pribadi, betul nggak?
Tetapi itu lebih kepada ritual pemurnian, pentahiran. Betul ya teman-teman kan tahu kan? Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, Bunda Maria mempersembahkan Tuhan Yesus di bait Allah bersamaan dengan korban 2 ekor burung tekukur, burung merpati. Ya, itu bukan korban penghapusan dosa, artinya Maria melakukan dosa. Atau bukan berarti Yesusnya belum kudus, bukan. Tetapi itu praktik pentahiran atau pemurnian bagi bangsa Yahudi dan menjadi praktik orang-orang Yahudi pada saat itu. Begitu. Baca dulu ya. Nama Ya, 12. ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Berarti ini 2 ya korbannya ya. Satu untuk korban bakaran dan satu korban penghapus dosa. Nah, kamu Bu Dame tolong baca lagi di ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam Nah, ya, itu itu. harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, itu dia. Itu dalam tradisi Yahudi, kalau orang yang tidak mampu membeli domba atau kambing pakai 2 ekor burung merpati atau tekukur. Nah, itu makanya tadi saya kaitkan dengan perjanjian baru. Nah, itu bukan berarti untuk korban penghapus dosa, tetapi fungsinya lebih luas. Dalam sistem korban Israel, itu bukan sekedar saya melakukan dosa, maka kemudian saya membayarnya dengan membeli hewan yang tadi. Bukan. Korban ini berkaitan tentang pemulihan status ritual dan perdamaian atau pemurnian di hadapan Allah. Jadi dikatakan apa? Itu sebabnya seorang perempuan yang baru selesai melahirkan bisa mempersembahkan korban itu tadi, meskipun melahirkan itu sendiri bukan dosa, tapi itu bentuk ritual pemurnian. Begitu. Berarti itu dulu memang begitu ya, berarti kok sekarang udah nggak dilakukan lagi ya ritual itu ya? Ya enggak, emang ngapain orang kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan lagi dengan darah anak domba, dengan emas dan perak. Kok kan korban kita sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Orang Yahudi pun sama, kalau Mesias mereka sudah datang, mereka nggak lagi melakukan korban-korban itu. Sama, bedanya orang Yahudi itu masih menanti Mesias yang mereka inginkan. Sama, Islam aja yang asbun, yang nggak tahu apa-apa. Ya, tapi kalau mirip ya, saya bilang dengan akikoh kemarin yang kita bicarakan itu ya, kayaknya ngambil dari ini ya, Pak ya? Beda, akikah itu lebih kepada peraturan yang tidak jelas. Tadi kan kemarin kan sempat kita bahas hukum-hukumnya, asal-usulnya. Akikah itu lebih kepada praktik dari tradisi Yahudi zaman Bahala. Ya, pagan Quraisy. Nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama orang Yahudi. Karena perjanjian lama orang Yahudi itu praktiknya korbannya disembelihnya di bait Allah. Kalau akikah kan nggak di bait Allah sembelihnya, di rumah akikah. Udah gitu kemarin kita bahas kan, makannya itu bukan pakai kayak nasi box akikah, udah ada sayuran, udah ada tempe orek, udah ada bihun, udah ada aqua, enggak. Makannya itu harus khusus sayur pahit dan roti tidak beragi. Masa makannya pakai nasi ulam, nasi uduk? Beda itu budak nih. Ya, saya nggak pernah akikah sampai sekarang, bersyukurlah. Saya bilang ngapain buang-buang duit, saya bilang gitu. Mau berbagi nggak harus akikah kok, saya bilang gitu. Ya, gitu, bersyukur sampai sekarang adik-adik saya juga nggak diakikahin. Ngapain dibaptis aja, saya bilang gitu. Baptis nggak bayar, saya bilang gitu. Gratis, materinya air, berfungsi lagi, membersihkan, menyucikan kita. Kalau akikah ya belum tentu. Gitu Bu, makanya buat apa gitu, itu tradisi berhala, penyembah berhala, pagan Quraisy. Ya, kita ditebus dengan darah yang mahal itu dengan baptisan, salah satunya sarananya gitu. Tapi sama-sama memang kalau saya sih lebih melihat akikah itu sama seperti baptisan teman-teman. Karena sama akikah itu mereka menganggap bahwa bayi-bayi atau anak-anak dilahirkan itu mereka tergadai, masih tergadai statusnya ya Bu ya. Ya, Jiwa-jiwa mereka belum ditebus.
Alasannya untuk menebus karena anak kita masih tergadai katanya gitu. Nah itu, berarti benar. Saya dulu dengar itu kayaknya kok aneh. Apa karena mama saya mau saya itu cepat dapat jawaban? Oh ternyata sama semua jawabannya. Salut saya. Saya kira asbun. Saya kira dulu mama saya asbun. Soalnya saya sempat tanya, buat apa sih akikah itu? Saya bilang gitu. Sama. Sama. Oh iya sama. Apalagi kalau di Gitu. kampung kayak saya ini kalau dibilangin Bu kok nggak akekah ya Bu gitu kan. Ya udahlah demi gengsi aja kadang-kadang ngikut-ngikut. Iya demi demi gengsi mah nggak apa-apa bu. Puji Tuhan ya. Sebenarnya nggak paham. Iya, tapi kasihan loh memang ya, termasuk Bu Dami. Tapi bersyukur kita Bu Dami sudah tidak lagi hidup dalam kebingungan ya. Maksudnya Bu Dami sudah banyak belajar dan sudah banyak mengenal juga, mengetahui lah paling tidak gitu kan. Perlahan-lahan mungkin Bu Dami bisa mengimani gitu, walaupun semuanya butuh waktu, butuh progres gitu. Karena ya inilah faktanya teman-teman ya. Di dalam Islam sendiri Bu Dami yang status yang sampai sekarang masih Islam pun Bu Dami masih belum menemukan jawaban dalam Islam yang meyakinkan dia kembali jadi Islam lagi ya Bu Dami ya. Gitu karena ajaran-ajaran dalam Islam itu sebenarnya absurd gitu loh. Ada bagian-bagian dan bersyukur waktu itu Bu Dami sempat kesaksian ya Bu ya terkait yang ibu nggak jadi naik haji itu ya Bu ya. Iya. Aduh, kalau dulu aku sedih banget loh, Sep. Aduh, sedih Oh banget ya, karena itu pendaftar tahun pendaftar kapan lagi Bu? itu lama gitu loh. Ibu tahun berapa itu kejadiannya kalau boleh tahu? 2007, Oh 2007, udah lama juga ya. Tapi 2007, ibu semenjak Heeh. Gimana? 2007 itu aku berangkatnya nanti 2024 bayangan. Aku nunggunya berapa? 17 tahun. Nah itu dia. Cuman daftar itu terus 3 bulan kemudian harus pelunasan. Nah, bayangkan uang lunas 17 tahun ya. Itu uang itu mandek di mana coba itu? Nah itu Kira dia. daftar tunggunya aja sampai 17 tahun itu kan berarti udah ribuan orang ya. Itu uang itu berarti triliunan itu. Nah itu dia. Itu sebenarnya, aduh, saya mau ngomong agak bahaya ya. Secara ada nggak teman-teman yang memahami ekonomi itu perputaran uangnya loh, itu lumayan loh, ya. Betul. Walaupun jatuhnya inflasi, saya juga ngerti itu kan jatuhnya dalam Islam juga bertentangan dengan hukum syariah, benar nggak? Ya, Eh, apalagi syariah itu artinya apa sih, Sep? nah makanya itu dia nggak jelas bu, Gini loh, buatan syariah itu. karena Gimana gimana? gini ya, kan ada temenku itu sampai dia kerja di bank aja sampai keluar, katanya Hmm, hmm. makan uang haram karena apa itu namanya riba gitu ya di Ah, bank-bank yang biasa ya. Tapi kan ada juga ya bank syariah kan. Tapi aku pernah nanya-nanya bank syariah itu kayak mana sih gitu kan. Ya menurut tapi sama juga dia kita harus bayar apa sih? Bayar kalau kita misalnya pinjam gitu ya harus ada bunganya juga gitu loh. Cuman bahasanya syariahnya katanya gitu. iya, emang sama. Emang sama. Kok banyak kok teman-teman di sini yang mengerti perbankan, yang mengerti keuangan itu, yang orang-orang yang sering ke bank, bahkan orang yang bekerja di bank, orang sama kok. Cuman ganti nama memang. Makanya Makanya saya bilang kalau misalkan menerapkan hukum Islam secara totalitas, nggak bakalan bisa berkembang. waktu itu kan belum paham ya. Aku ya masih agak-agak anu lah gitu. Jadi waktu mau pensiun Ya, itu aku ditawarin bank-bank di mana Bu nanti rekeningnya Ibu mau pakai itunya gitu kan nanti apa pengiriman gajinya gitu. Ya aku pilih yang bank syariah lah. Aku kan ya agak-agak religius sih. Terus apa bedanya deh? emang Oh, sama. mereka juga gini gitu. Mereka juga sering ngumpulin kita yang pensiun-pensiun gitu kan, ngobrol-ngobrol katanya gitu ya. Ya tetap nawarin utang sama kita gitu kan. Ayo gitu ya. Kita ditawarin utang sampai 20 tahun lah bisa gitu kan. Bunganya sekian lah. Ini yang dimaksud syariah itu apa sebenarnya gitu. Tetap aja kita bayar bunga kok gitu. Tak kira nggak bayar bunga gitu kan, tak pikir gitu. Ternyata ya tetap juga bayar bunga. Cuman istilahnya ya betul tadi itu bilangnya bagi hasil katanya. Cuman kan tetap hitungannya sekian persen.
ada sekian persennya juga kan. Nah itulah bunga Iya, ada ketetapannya sekarang. sama, Nggak nggak ada, ada bedanya. nggak mudeng. Terus nomor dua, ada hotel tulisannya syariah. Maksudnya hotel syariah tuh gimana gitu? Apa yang datang ke sana apa gitu? Yang mau nginep gitu maksudnya. Jadi Ya ini sa- arti syariah tuh apa gitu loh. itulah kalau agama itu jadikan lahan bisnis ya seperti itu. Ya, Mamen berisik lah, itu yang minum obat ARV itu junjunganmu, makanya dia nggak minum obat ARV, makanya keracunan makan kaki kambing. Apain kamu? Udah saya bilang, herder kadron mau fitnah saya kurang. Orang nggak bakalan percaya. Saya ini orang yang paling taklid dengan data. Kamu kasih saya data, kamu kasih saya bukti, saya HIV atau segala macam, saya bantu repost. Terus saya bantu Budami yang lain untuk repost itu, bantu posting. Permalukan saya sekalian, jangan cuma gosip-gosip murahan ah. Saya blok lah kamu, lihatlah berisik. Kalau cuma Joseph homo, Joseph putih, Joseph. Ya, nggak ada tempat kamu di sini, berisik. Ganggu, saya nggak bisa ngebiarin. Kecuali kalau mau ada data, saya bantu repost nanti ya. Saya bantu repost. Iya, jadi kita lanjut tadi Bu Dabi. Jadi kalau misalkan orang Islam menabung di bank-bank konvensional ya, bank-bank biasa gitu, itu kan lebih menguntungkan, betul nggak? Iya. Nah, ada bunganya dong. Dipakailah sama mereka untuk kegiatan beribadah, entah naik haji, ya kan? Entah kemudian beramal, gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya hitungannya? Loh, Ibu emang nggak ingat di Al-Quran saja diajarkan untuk riba. Gimana? Nih, kan nggak ayatnya Allah meminta pinjaman. Teman-teman ada yang tahu nggak Al-Baqarah 145? Nih, bukan 145, sorry. Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245, teman-teman buka. Nih, ini diajarkan riba nggak? Saya tanya sama Bu Dami dan teman-teman. Ini riba loh hitungannya. Nih, bentar ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus berkati. Nah ini, nih. Siapa yang mau memberi pinjaman nih Bu? Nih. Siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu. Baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kepadanya lah kamu dikembalikan. Pertanyaan saya, ini riba bukan? Ya iya. Iya kan? Riba kan? Ya udah. Kalau kita memberi pinjaman terus memulangkannya ada kelebihannya, itu kan ribanya kan maksudnya kan? Ya itu Ya tadi enggak? ada di ayat Al-Quran Bu. Itu tadi ada di Al-Quran. Tapi ini bener nyata ini temanku sendiri. Itu benar nggak? Teman-teman, betul nggak itu? Koreksi, betul nggak Bu Dami? Itu pengertian riba kan? Iya. Maka Itu pengertian riba kan teman-teman? dengan mengembalikan ada kelebihannya itu kan itu ribanya kan maksudnya kan? Iya. Lah, sekarang Itu dilipat gandakan itu. mm-mm, lipat gandakan iya, iya lipat ganda malah itu gede banget itu. Nah, itu dia. Itu riba. Dari mana tidak diajarkan riba? Ya itulah dalilnya. Ya sudah. Itu Al-Quran mengajarkan itu. Terus kenapa kalian tidak mau mempraktekkan? Kalian dibodoh-bodohi. Ya, tuh makanya. Bank syariah. Saya bukannya apa-apa ya, maaf ya. Aneh nggak? Bank-bank konvensional punya produk syariah. Uangmu ya di situ-situ juga nyampur sama uang yang bank biasa. Ya podo ae. Ya nggak? Produk syariah kan juga ada di bank konvensional. Bank 3 huruf. Ada kan produk-produk konvensionalnya, kok apa? Produk-produk syariahnya sama, duit-duit lu juga diputar.
Duit kalian juga diputar juga di situ. Apa pula lah, makanya saya bilang apa sih maksudnya bikin ribet gitu loh. Begitulah Budame kira-kira, makanya saya bilang kan, saya sering bilang Islam kalau totalitas menjalankan ajarannya, Juz Al-Baqarah berapa tadi? 245. 245. Kalau Islam mempraktikkan ajarannya totalitas, itu tidak sepenuhnya bisa apa ya, berkembang ya. Nah, Ntar ya, apalagi Budame? ini aku tak komen sama Bang Safi'i Tanjung. Bang Safi'i katanya bilang aku kau tidak paham Islam. Iya, dulu aku nggak paham, jadi aku nurut-nurut aja sama guru-guruku. Sekarang aku belajar Islam malah nggak tahu, malah nggak jelas gitu. Jadi akhirnya malah aku pindah gitu loh, Bang Sapi. Bukannya memang kalau dulu waktu aku nggak paham Islam ya aku sekian puluh tahun aku di Islam terus. Tapi aku baru belajar kekristenan ternyata beda jauh dengan Islam ya. Akhirnya aku pindah yang lebih jelas lah gitu. Ya, Bang Sapi Tanjung. Budame ini udah sering nonton saya, jadinya jawabnya kurang lebih gayanya sama kayak saya ini, puji Tuhan. Ya, kita nggak perlu pusing-pusing, tinggal dikembalikan gitu, tinggal dibalikan aja kalimatnya, Iya, betul nggak? Nah itulah. tapi aku sebenarnya awalnya sebenarnya ya ngeri juga loh, Sep. Wih, kok banyak Kenapa banget tuh? sih aku, aduh, kok kadang-kadang nyesel juga aku ngapa sih ikut-ikutan gini, ikut-ikut tampil gitu kan. Ngeri-ngeri. Tapi Hmm. lama-lama makin ku pelajari makin ngapa sih hadapin aja lah gitu. Kan kita Iya ngadapinnya betul. punya dasar gitu loh, bukan asal ngomong, ya enggak? Betul. Betul, setuju. Kalau kita berdasarnya kuat, kalau kita mau digoncang sana, digoncang sini, ya itu, gitu. Iya. Digoncang sana, digoncang sini, kayak gitu. Nah, maksud saya begini loh. Islam itu tidak perlu kita terlalu seriuskan, kecuali memang ada Islam yang lebih agak cerdas. Tapi saya bilang kan, sering bilang sama Budami ya. Kayak Budami, ibu ini udah termasuk Islam yang cerdas, tapi sekarang lihat posisi Budami. Masih Islam nggak secara totalitas? Enggak. Dan terbukti kan, banyak Islam di luar sana yang sudah mulai cerdas, itu mereka sudah tidak totalitas Islam. Contoh, teman-teman ateis. Kebanyakan teman-teman ateis yang di TikTok itu dari Islam. Betul nggak teman-teman? Kebanyakan teman-teman Islam yang moderat, yang liberal, ya, yang mengarah kepada lebih kepada pemikiran yang open minded dan seterusnya, itu mereka Islam yang sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam totalitas. Gitu. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada Islam yang cerdas, udah pada murtad. Kalau nggak murtad mereka udah males ngomongin Islam. Ya, Iya. mereka kalau Islam yang cerdas itu udah pasti begini, nggak mau ngomong tentang Islam, nggak mau ngomong tentang agama. Soalnya saya berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi gini, saya di kuliah itu kan punya teman dengan latar belakang pendidikan juga, ya. Saya kenal dengan teman-teman karena saya ikut organisasi kampus. Jadi dan juga di program kampus saya ada studi visit, ya, studi banding gitu kampus-kampus, dan kenal lah sama beberapa mahasiswa-mahasiswi lain gitu. Ada satu teman saya beda kampus, dia kuliah di jurusan bahasa Arab di salah satu kampus yang memang itu cabangnya dari Arab di Saudi Arabia, itu namanya Lipia, kampus Lipia. Itu yang dinaungi oleh Raja Saudi. Nah, teman saya ini itu bahasa Arabnya itu bagus sekali. Saya belajar beberapa kali sama dia, walaupun dia tahu saya mau tadi, dia tetap mempersilahkan. Nah, ini kecurigaan saya dari awal. Kenapa saya bilang curiga? Ada kemungkinan dia sudah tahu ajarannya, makanya dia nggak mau ngomong, nggak mau mempermasalahkan juga saya murtad. Karena pada saat saya kasih tahu I was Muslim, saya bilang gue dulunya Islam loh. Dia bilang, oh nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Gue nggak ada masalah, gue nggak mau mempermasalahkan dan gue nggak mau ngomongin itu. Dan ketika saya pernah iseng pancing dia terkait tentang penggunaan istilah Yesus dan Nabi Isa, gitu, dia bilang nggak mau ngomongin soal itu. Dan ini saya sering temukan di Islam-Islam lain yang memang dalam kapasitas ilmu mereka hatam, paham nggak? Mereka bukan lagi awam yang ngomongin soal ini Yesus ini, enggak. Secara ilmu mereka sudah tahu gitu loh, dan mereka nggak mau memilih. Kenapa? Ya itu tadi, kalau mereka ngomongin mungkin mereka lebih terbongkar. Itulah yang kata almarhum Buya Syakur, beragama itu seperti memegang batu bara.
Itu kata almarhum Buya Syakur, betul nggak? Nah, Memegang. itu saya alami serius teman-teman. Saya pernah cerita juga kan beberapa tahun lalu waktu saya pertama muncul di TikTok, saya bilang ada salah satu teman saya yang ngajarin saya memang huruf Arab gundul, yang masih mengingatkan saya terkait bagaimana cara membaca huruf huruf Arab gundul itu. Dia nggak mau ngomongin masalah agama Islam gitu. Bahkan di sosial medianya, bahkan di kehidupan sehari-hari dia tidak menjalankan Islam secara totalitas. Itu sholat kalau dia ingat. Kalau nggak ingat dia nggak akan sholat. Dan saya nggak mau ingetin. Jadi kalau kita nongkrong dulu ya, dulu kami sering nongkrong, sekarang kita punya kesibukan masing-masing. Dulu kalau saya nggak mau ingetin, biarin aja gitu. Jadi dia sholat kalau ingat gitu bu teman saya. Padahal dia itu, iya kalau bilang Islam Islam banget lah bu lah, Islami sekali. Gitu. Ya itu dia yang waktu itu mungkin Bu Dami juga ngomong ya, bahwa beragama itu, ibadah itu bukan karena atas dasar sukacita dan kerelaan, tapi karena keterpaksaan. Karena dihantui dengan, oh kalau nggak sholat berapa kali nanti otomatis murtad, begitu kan. Sholat nggak sholat berapa kali nanti ditolak sholatnya 40 hari ke depan dan seterusnya, itu kan. Catatannya. Jadi catatannya, aduh catatanku kurang nggak ini sholatku gitu, puasaku. Itu dia. Jadi semuanya itu kita hanya ingat nanti, udah berapa ya, udah berapa banyak ya amalku ini gitu kan, hanya kayak gitu ya yang kita pikirin seperti itu. Punya beban gitu, bukan karena Makanya lawan kita sendiri gitu. sukacita, bukan karena sukacita, bukan sana kerelaan. Nah bentar Bu, ada tamu nih Bu, bentar ya Bu ya. Kita beralih dulu ke Bang Natapon, bentar ya Bu Dami ya. Ya, shalom Bang Natapon, selamat malam. Ya, selamat malam Katrom, para Katrom, penyembah patung Maria. Ya, sebelum berisik silakan buka kamera bro. Mental kamu, suara kamu kencang, tapi kita lihat. Bisa buka kamera? Silakan buka kamera. Saya sudah minta kamu untuk buka kamera. Nggak perlu, Fred, buka-buka kamera saya. Nah, nggak perlu, berarti kamu turun. Mentalmu lebih rendah dan lebih hina dari manusia lainnya. Ya, bahkan secara patriarki mungkin katanya perempuan kan dianggap sebelah mata dalam Islam. Kamu lebih parah daripada Islam memandang wanita. Karena kamu nggak seberani suaramu. Ya, maaf ya bro, nggak di sini kelasmu, di Rup Islam sana. Karena yang biasa naik, yang Islam polemik nggak berani buka kamera, itulah kaummu, meskipun kamu ngaku Kristen. Kalau mau ngomong katrom, Katolik, ya boleh buka kamera. Mau ngomong katrom berapa kali, 1000 kali saya jabanin, buka kamera. Nggak berani, ya udah kamu ke roomnya Jumat tuh pakai masker, tutup kamera. Nah itu mentalmu lemah. Jangan nyuruh saya di MKD, beda kelas. MKD yang nonton 50 paling rame, di sini sepinya ini 281. Biasa di sini nonton 1000 orang. Nggak, beda kelas. Jangan pansos di sini MKD, ya. Menara Kawanan Dungu kok dibawa ke sini. Kita lanjut Bu Dami, sorry. Just ignore ya, lupakan aja. Ya lanjut Bu Dami, ada yang mau dibahas atau ditanyakan? Lupa tadi sampai mana. Jadi apa ya, menurut aku emang beda ya. Aku kan ibaratnya mengikuti ibadah hanya masih dihitung jari ya dibandingin bertahun-tahun. Jadi kalau kita Islam itu hanya suruh melaksanakan sholat, puasa, itu aja yang jadi kita nggak pernah mendapatkan, kecuali kita mencari gitu ya, mencari tentang Al-Quran gitu, seperti apa gitu, kita memang harus mencari gitu kan. Kita nggak pernah, apalagi kita perempuan, nggak pernah ada pembahasan itu gitu, kecuali kita mencari ikut pengajian gitu. Kalau enggak ya udah, kita nggak tahu apa-apa gitu, kita hanya wajib melaksanakan sholat, melaksanakan ini itu gitu aja. Nah kalau di kekristenan ini kan isi Alkitab tuh dibahas seperti apa gitu ya, terus di penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah kalaupun kita ngikuti pengajian juga, aku itu dulu cuman kagum aja sama Pak Ustadz-ustadznya itu ngomong Arabnya gitu, padahal aku ya nggak mudeng gitu. Coba, tapi aku kagum banget sih dulu dia baca Arab, tapi nggak juga dia bilang
di Quran surat ini enggak, kayaknya enggak ngebahas itu deh. Dia cuma selalu ngomong Arab aja gitu. Nanti terus dia eh, Itu cerita-cerita dia. yang biasa-biasa aja gitu. Dan lagi kalau ibu-ibu kelompokku ini yang aneh gitu, senangnya malah ustadz-ustadz yang lucu-lucu gitu. Kalau nggak lucu, kalau dia serius serius bahas anu malah nggak suka katanya. Ah, ustadznya ini Ya, serius amat sih katanya. Anu banyak ngomong Arabnya aja katanya, nggak mudeng karena nggak mudeng sih gitu ya. Tapi kalau yang lucu-lucu gitu malah suka gitu. Besok lagi datang lagi, di mana dia ada pengajian kita datengin. Ayo Bu, datang Bu, ngunjungi Bu katanya. Gitu. Tapi emang beda yang ya kalau di yang Kristen juga sama Bu, nyarinya nyarinya penceramah yang khotbah-khotbahnya motivasi, ngomongin soal motivasi gitu ya. Nah, itu yang kurang tepat Bu. Khotbah atau homili atau ajaran itu lebih memusatkan tentang penambahan pengetahuan iman, ya begitu pusat Mm-mm. ajaran. Nah, makanya ya kalau misalkan motivasi itu ya cocoknya jadi motivator, bukan jadi romo gitu, bukan jadi pendeta. Apalagi ngebahas tentang uang gitu, karena itu sangat sensitif. Oke, lanjut lanjut Bu. Apa tadi? Mau ngomong apa? Nah, jadi setelah itu setelah kita apa comparing dengan apa yang kita lakukan dulu, misalnya kita harus berkorban, ya nggak jelas juga memang ya, korbannya itu harus, maksudnya itu di mana dalilnya juga nggak jelas, cuman ya korban gitu aja. Kita nanti mati, besoknya kita dapat tunggangan korban kita gitu ya, tunggangan sapi, tunggangan kambing gitu. Ngasih, iya, Terus mengendarai sapi, kambing, ya betul betul. maknanya sebenarnya tuh gimana tuh ya nggak jelas juga gitu ya. Ternyata korban kalau di Alkitab tuh jelas banget kenapa kita harus berkorban kalau di Perjanjian Lama ya. Dan pelaksanaannya juga beda beda jauh gitu. Kalau di sini malah kadang jadi ini jadi bahan pembicaraan gitu. Oh itu yang jadi panitia itu banyak tuh dapatnya gini gini kan udah jadi apa ya jadi bahan gosipan juga gitu loh kalau di kampungku loh ya nggak tahu aku loh di sana ya. Kalau di kampung tuh kayak Ya, gini gitu. Dapatnya dikit loh. Pasti jadi omongan ya. Korban sapi ada sapi 3 juga dapatnya segitu. Cuman kambing 5 juga dapatnya segitu. Kemana coba itu padaan katanya gitu. Selalu jadi bahan omongan itu kan jadi kayaknya malah jadi apa ya gitu ya. Udah jadi fitnah gitu loh. Seperti itu. ya. Makanya Nah, saya enggak. bilang, makanya kalau saya pribadi ya Bu, mau saya pribadi, sorry. Dulu waktu saya jadi Islam itu paling males kalau udah hari-hari keagamaan atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Pasti ruwet, ruwet itu. Ah, lanjut lanjut Bu. Iya, seperti itu. Nah, ya itu tadi ya udah dari situ korban nggak jelas. Terus dalam hal ibadah juga kita hanya beribadah karena dituntut kewajiban aja harus sholat harus ini gitu kan. Terus ibadah haji seperti itu. Ternyata ibadah haji saya lihat di situ ritualnya gitu-gitu begitulah gitu ya. Malah ada ya aku pernah dengar apa ya di TikTok itu kesaksian ya cewek itu perempuan dia bilang gini dia udah sering tuh katanya ibadah haji tapi sekarang nggak pernah tampil lagi kali di anu juga kata dia suruh lempar-lempar batu kata yang lempar batu itu ya dia bilang gini Oh ya. saya coba katanya tak lempar kepada orang yang depan saya itu katanya gitu terus dia sama suaminya katanya sudah ayo ayo ayo," katanya aku iseng aja tak lempar. Itu orangnya udah pada gundul semua kan ada cukur ya. Ya. Katanya dia bilang gini aku iseng aja katanya tak lempar itu orang yang kepalanya itu orangnya hitam itu yang kerasa nggak dia katanya karena batunya kecil kerikil kerikil ternyata dia nggak kerasa gitu cuman suaminya tahu katanya tapi suamiku tahu aku langsung udah ayo 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 katanya gitu ngelemparnya suruh turun ya terus Nah, dia terus kalau misalkan kita ngelempar batu kayak gitu, itu kan katanya ngelempar setan, betul nggak? hmm, Nah, setan masa umpan dilempar pakai batu gimana sih? terus setelah dengar Pak Buya Sakur itu bilang gitu ya lempar batu lempar setan kena nggak anu setannya katanya gitu yang kena apa Iya, jidatnya apa apanya gitu kata Pak Buya aku ya ketawa juga loh waktu dengerin Pak Buya Sakur itu bilang kayak gitu itu sebenarnya mengajarkan anarkis loh. Tindakan anarkis ya, lempar-lempar batu itu kan anarkis itu.
Cuman Ya gini kan? loh, Sep, kenapa kita harus ngelempar setan tuh di situ gitu? Emang setannya adanya cuma di negara itu aja gitu loh. Di sini Nah, di sini nggak ada itu. setan. Terus kalau setan yang di sini kayak mana cara kita dilempar-lempar juga Itu gitu? aja. Itu aja. Lah, setan di sini lebih banyak ngapain ke Arab gitu loh ya. Betul kan? Setan di sini lebih banyak. Ya, di lubang hidung setiap manusia katanya ada setan. Kenapa nggak ini aja yang kita korek ini? Iya. Iya betul. Setan di sini ada banyak, ada nih, ya. Kemudian setan lagi ada lagi di mana gitu kan? Loh, kenapa harus jauh-jauh ke Arab cuman buat musuhin dan melemparin setan, musnahin setan? Itu aneh, Sama. ya. Dan ajaran-ajaran yang seperti itu ya makanya saya bilang itu bukan bersifat ibadah, itu hanya menguntungkan pihak sana. Betul nggak? Iya. Itu jalan ekonomi di sana teman-teman. Di sini mah nggak bakalan bisa, nggak laku. Makanya kan jual agama lebih laku ya karena itu. Makanya aku mikirnya gini juga gitu ya. Kan Muhammad itu dulu katanya apa ya? Suka berdagang ya. Jadi dia itu kan punya mindset apa apa itu namanya marketing ya. Jadi dia udah mikir negaraku yang tandus gini apa ya yang bisa saya jual. Mungkin begitu ya kali ya. Kalau tak pikir cerdas juga dia itu. Eh, Udahlah dibuatlah apa rukun Islam yang kelima ini. Mereka harus datang ke sini gitu kan. Lagi Jadi haji. nah, berhaji harus ke haji ke Mekah gitu kan. Jadi ya bagus juga memang anu apa ilmu marketing dia itu. Ya itu dia, kerjasama dengan negara-negara mayoritas Islam, jadi duitnya ngalir terus. Betul, jadi duitnya ngalir terus. Nah makanya saya bilang, itu kok transaksional ya maksudnya. Ada nggak teman-teman yang bisa menjelaskan kenapa beragama, beribadah, bertemu Tuhan itu transaksional? Kita nggak ada loh kewajiban. Dan itu semakin dipertegas dengan doktrin itu tadi, betul kata Bu Dami. Rukun rukun Islam, ya. Pergi haji bila mampu. Betul ya teman-teman ya. Itu loh. Sama loh, betul loh. Setelah dipikir-pikir, inilah makanya saya mengajak Islam ini ada yang cerdas gak diajak untuk berdiskusi kenapa seperti itu, ya. Kemudian ada, nah Gini gimana saya. Bu? Nah, kan kayaknya dibuat ibadah haji ada bulan tertentu gitu. Sedangkan dia bisa berumroh sewaktu-waktu bisa berangkat ya. Tapi itu tetap beda. Padahal kan ritualnya sama gitu ya. Tapi kenapa nilainya jadi beda gitu? Jadi mereka ada di bulan Nah itu itu dia. eh, apa itu lebih apa ya gitu ya pada saat di bulan itu gitu kan, sedangkan umroh bisa aja setiap saat dia berangkat umroh gitu kan, tapi Ya, pasti pulangnya jadi beda. Umroh walaupun 10 kali umroh belum contoh belum bisa disebut haji, tapi kalau haji walaupun sekali aja ya udah pulang udah dapat gelar haji gitu. Padahal kayaknya sih kata yang aku dengar malah bukan haji itu bukan gelar sih sebenarnya. Haji itu istilahnya apa sih pendatang ya. ya pendatang. Pendatang itu kan dari Belanda kasih ke orang yang baru pulang dari Mekah itu ya. Nggak ada sebutannya orang Arab selesai haji dibilang haji. Emang Muhammad disebut Haji Muhammad? Iya. Iya. Tapi kan orang Indonesia bangga banget ya kalau udah pulang dari sana bergelar haji, HI. Ah, iya, haji itu tamu artinya pengunjung. Ada haknya, ada hajinya gitu kan. Seolah-olah gelar yang mulia kan aneh. Makanya ada yang aku pernah dengar ceramah itu siapa gitu ya. Loh kita baru nyampe bandara juga udah dipanggil haji gitu loh. Iya kan? Baru nyampe bandara udah dipanggil haji sama orang-orang Arab itu kan karena memang kita ini pendatang, tamu. Sampai dijadiin nama brand ya. Sampai dijadiin nama brand itu. Kadang-kadang aku ini juga tuh ada temen tuh Pak suka protes. Katanya, nama gua nih ada hajahnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Wih,
Demen amat sih, laju harus pakai saja. Bangga Itu kan banget. itu kan berarti aneh ya Bu ya. Yes. Ibadah itu kayak main game, harus ada side text-nya, side joke-nya, side case-nya, tahu nggak teman-teman? 5 misi. Misi pertama apa, misi kedua apa, misi ketiga apa, misi keempat apa, misi kelima apa. Ya nggak? 5 misi itu tercapai, sempurnalah kamu. Ini ajaran apa? Ya kan? Iya. 5 misi ini side case-nya ini. Ya, ini kan aneh. Ya, ini Iya. aneh loh. Makanya saya sering bilang ya, orang yang waras sudah tidak mungkin lagi berpikir untuk menjadi Islam. Ya, Iya. iya Bang Ahad Dasam. Jadi jelas sekali bahwa peruntukan untuk beribadah atau ketentuan ajaran itu di ajaran mereka, Arab itu menjadi pusat segala sesuatu. Makanya saya agak bingung loh, kenapa ya di tengah-tengah eh, ekonomi kita yang katanya nggak stabil dan seterusnya, kok mereka nggak berpikir untuk meminta pertolongan negara Arab ya? Duit kita banyak ke sana loh maksudnya, ya. Iya Duit juga. kita banyak ke sana loh, Iya. enggak, Bu Dami. Nah itulah makanya saya bilang eh, bersyukur saya dan mungkin Bu Dami lagi on the way untuk eh, meninggalkan Bu Dami meninggalkan ya the way, masih berada dalam perjalanan untuk meninggalkan Islam. Itu kita doakan semoga semakin banyak orang yang sadar, yang tidak diperbudak oleh suku bangsa tertentu, yang hanya ingin menikmati hasil jeripaya kita dengan iming-iming kita bertemu Tuhan. Tuhan itu ada bukan hanya di satu tempat, satu wilayah terbatas. Ya Allah itu omnipresent, present. Ya Allah maha hadir. Udami, terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati nanti.